Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dunaini dari Universitas Pamulang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dari sisi pendapatan. Yang pertama ini pendapatan pajak daerah pada anggaran tahun 2019 yaitu sebesar 44.540 miliar rupiah. Sedangkan yang terrealisasi sekitar 40.298 miliar 122.505.320. Sedangkan pada tahun 2018 itu terrealisasi 37.538 miliar 912.327.312 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan retribusi daerah. Pendapatan retribusi daerah ini pada tahun 2019 anggarannya itu sebesar 710 miliar 131 juta rupiah. Yang terrealisasinya yaitu pada tahun 2019 sekitar 37.538 miliar 912 juta 327.312 rupiah. Selanjutnya ada pendapatan retribusi daerah. Pendapatan retribusi daerah ini pada tahun 2019 anggarannya itu sebesar 710 miliar 131 juta rupiah. Yang terrealisasinya yaitu pada tahun 2019 sekitar 587 miliar 384 juta 31.230 rupiah atau dipresentasikan sebesar 82,71%. Pada tahun 2018 terrealisasi sebesar 578 miliar 555 juta 603.994 rupiah. Hal ini mengalami peningkatan dari 2018 ke 2019. Selanjutnya yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada anggaran 2019 itu sebesar 618 miliar 380 juta 216.460 rupiah. Sedangkan yang terrealisasi pada tahun 2019 itu sebesar 619 miliar 456 juta 466.460 rupiah atau sekitar dipresentasikan sebesar 100,17%. Pada tahun 2018 itu terrealisasi sekitar 592 miliar 956 juta 276.353 rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2019 anggarannya sebesar 4.976 miliar 570 juta 675.006 rupiah. Sedangkan yang terrealisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4.202 miliar 437 juta 786 rupiah. Yaitu kalau dipresentasikan sekitar 84,44%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Daramita dari Prodi S1 Akuntansi. Pada tugas mata kuliah akuntansi sektor publik saat ini, saya berkesempatan untuk menganalisa dari sisi auditor atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019. Sebelum memulai menganalisa laporan keuangan tersebut, izinkan saya untuk mengingat kembali pembahasan mengenai audit akuntansi sektor publik. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit yang dapat disingkat dengan VVM audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Sedangkan dalam pendekatan baru ini, selain audit keuangan dan kepatuhan juga perlu dilakukan audit kinerja atau sering disebut dengan performance audit. Ini yang membedakan antara audit konvensional dengan audit untuk sektor publik. Performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, di mana pada dasarnya audit kinerja merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Opini wajar tanpa pengecualian ini ketiga kalinya secara berturut-turut yang didapat oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta.
termasuk implementasi atas rencana kegiatan atau aksi yang dilaksanakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 yang merincikan semua pemeriksaan baik audit keuangan, kepatuhan juga audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, neraca per 31 Desember 2019, laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2019, laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 disajikan dan dicatat serta dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang terperinci dan dijabarkan pembahasan dan ulasannya dalam 7 bab yang terdiri dari bab 1. Di dalam bab 1 berisi pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Di dalam bab 2 dijelaskan kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD. Dan pada bab 3 memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada bab 4 membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan pada bab 5 berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen-komponen laporan arus kas, dan komponen-komponen pelaporan perubahan ekuitas. Pada bab 6 berisi penjelasan atas informasi-informasi yang non-keuangan. Serta di bab terakhir dijelaskan penutup berisi kesimpulan atas catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019. Oke, pada analisa saat ini saya akan fokus pada pembahasan di bab 2. Karena pada bab 2 ini menurut saya adalah perluasan sistem pengawasan dari audit keuangan, atau kita bisa menganalisa audit kinerja pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Di sini auditor membahas ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD-nya dengan sangat terperinci dan menyajikan data secara lengkap. Juga disajikan seperti pembahasan mengenai kondisi ekonomi Jakarta tahun 2019. Apa saja menjadi potensi unggulan daerah yang menjadi pendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta. Seperti perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor, di mana merupakan sumber ekonomi yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Auditor BPK juga memaparkan secara terperinci kondisi perdagangan dengan luar negeri DKI Jakarta. Seperti nilai ekspor yang melalui wilayah kepabeanan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 telah mencapai 54.038,43 juta US dollar. Nilai ekspor DKI Jakarta mencapai 10.486,44 juta US dollar pada tahun 2019. Dan paling banyak diekspor ke negara Tiongkok sebesar 1.917,81 juta US dollar. Diikuti Amerika Serikat sebesar 1.146,20 juta US dollar dan Thailand sebesar 826,04 juta US dollar. Pada bab ini juga, auditor memaparkan secara jelas dan terperinci apa dasar ketentuan dan perundangan yang digunakan dalam kebijakan umum pengolahan keuangan daerah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga auditor memeriksa secara detail program-program yang dilaksanakan oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta, yang juga memeriksa apakah suatu entitas yang terdapat di
Pemda DKI Jakarta telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara ekonomis dan efisiensi. Dan pada akhirnya, auditor telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai auditor yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Auditor juga menyampaikan secara terperinci hasil pemeriksaan kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang membawa dampak negatif terhadap kemampuan Pemda Provinsi DKI Jakarta. Mereka semua telah merangkumnya dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material yang disampaikan oleh Pemprov DKI. Akhir kata, analisa saya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 dilakukan oleh BPK sangat baik, terperinci, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta jelas untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah baik bila dilihat dari kategori rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Berikut adalah kesimpulan dari tiap-tiap rasionya. Yang pertama, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah DKI Jakarta pada tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 termasuk dalam pola hubungan partisipatif atau termasuk dalam kategori kemampuan daerah sedang. Dan yang kedua, rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dan yang ketiga, rata-rata rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 tergolong dalam kriteria kurang efisien. Dan hasil perhitungan rata-rata rasio aktivitas untuk belanja operasi dan belanja modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal. Dan yang ketiga, rasio pertumbuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 pada umumnya mengalami kenaikan. Dalam pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami puncak kenaikan pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2011. Begitu juga pada pertumbuhan pendapatan yang mengalami puncaknya pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2012. Ini berarti pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan dari tahun ke tahun. Belanja operasi dan belanja modal mengalami puncak kenaikan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2012 dan 2008 sampai dengan 2009. Hambatan yang terdapat dalam kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 adalah: yang pertama, praktik penyimpangan anggaran DKI Jakarta. Yang kedua, lemahnya kontrol budgeting DPRD DKI Jakarta. Dan yang ketiga, kuatnya pengaruh politik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Cara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi hambatan tersebut adalah: yang pertama, gerakan pengawasan anggaran daerah DKI Jakarta. Yang kedua, memperkuat dan memaksimalkan fungsi budgeting DPRD DKI Jakarta. Dan yang terakhir, perbaikan dan penataan kembali manajemen pengelolaan keuangan daerah Jakarta. Persoalan keuangan merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta sudah baik. Untuk rasio kemandirian rata-ratanya 55,338%, termasuk dalam pola hubungan partisipatif.
Untuk rasio efektivitas, rata-ratanya adalah 104,915%, termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rasio efisiensi rata-ratanya adalah 92,10%, termasuk dalam kriteria kurang efisien. Rata-rata rasio aktivitas 75,85% untuk belanja operasi, sedangkan untuk belanja modal sebesar 24,14%. Berarti Pemprov DKI Jakarta lebih mementingkan belanja operasi daripada belanja modal. Adapun rasio pertumbuhan dari tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan beragam.